datang di podcast Berakhlak dalam Aksi. Perkenalkan, saya Wina Lestari dari bidang Informasi dan Komunikasi Keimigrasian yang akan memandu diskusi kita hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana nilai-nilai berakhlak diterapkan dalam pelayanan keimigrasian, mulai dari proses wawancara paspor, percetakan dokumen, dan layanan izin tinggal hingga pengawasan di lapangan. Nah, sudah hadir nih bersama saya 4 narasumber dari berbagai bidang keimigrasian. Halo semuanya. Halo. Nah, saya persilahkan nih kepada masing-masing narasumber untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari narasumber pertama kita dari wawancara paspor. Boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Halo, saya Alivia Miliza Ramani. Saya bertugas sebagai pewawancara paspor pada pelayanan dokumen perjalanan. Peran yang sangat penting dalam memastikan keabsahan data pemohon. Nah, selanjutnya narasumber kedua kita dari percetakan paspor. Boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Halo, saya Alfia Andriana, saya dari bagian percetakan paspor. Baik, bertanggung jawab dalam menghasilkan dokumen resmi yang akurat dan juga aman. Nah, selanjutnya ada narasumber kita yang ketiga itu dari izin tinggal keimigrasian. Boleh perkenalkan dirinya dulu, Kak. Halo, saya Anita Ayu Dewangi dari Seksi Izin Tinggal Keimigrasian. Baik, berarti itu berperan dalam pengelolaan izin tinggal bagi warga negara asing. Nah, selanjutnya narasumber kita yang terakhir itu dari Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Orang lapangannya nih, boleh perkenalkan dulu deh dirinya. Halo, saya Yudi Alamsyah dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Oke, baik. Berkaitan langsung dengan pengawasan orang asing di wilayah kerja. Oke, kita lanjut ke segmen yang pertama, yaitu makna berakhlak. Kita mulai terlebih dahulu, bagaimana makna nilai berakhlak dalam pekerjaan sehari-hari di masing-masing bidang kakak-kakak semua nih. Nah, dimulai dari narasumber pertama. Boleh dijelasin lagi, Kak? Baik, dalam wawancara paspor, berakhlak itu berarti bersikap ramah, komunikatif, serta memastikan data yang diberikan pemohon benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, jadi tidak hanya menggali informasi, tapi juga menjaga kualitas pelayanan agar tidak banyak yang memasukkan dan segala macam ya, Kak ya. Nah, kita lanjut nih ke narasumber yang kedua. Kalau untuk percetakan paspor, berakhlak berarti bekerja dengan teliti, memastikan tidak ada kesalahan data, serta menjaga keamanan. Oke, berarti artinya akurasi itu penting banget ya dalam proses percetakan paspor itu. Nah, kita lanjut nih ke narasumber yang ketiga. Boleh, Kak? Dalam layanan izin tinggal, kami harus memberikan pelayanan yang jelas, transparan, serta sesuai dengan peraturan. Baik, berarti ya kita tuh tetap ke masyarakat tuh harus transparansi. Nah, biar masyarakat percaya ya. Nah, oke nih, yang terakhir dari lapangan nih, bidang pengawasan, boleh disampaikan? Dalam pengawasan, kami harus menjalankan tugas secara tegas, namun tetap profesional dan juga humanis. Wah, semangat banget nih kakaknya. Oke, baik. Berarti keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan yang baik itu sangat diperlukan ya, Kak ya. Nah, setelah tadi kita mengenal makna berakhlak nih, nah kita lanjut ke segmen selanjutnya yaitu penerapan nyata. Nah, bisa disampaikan nggak sih contoh penerapan nilai berakhlak dari masing-masing bidang kakak-kakak semua nih? Dimulai dari narasumber kita yang pertama. Boleh dijelasin, Kak? Kalau di kami itu menerapkan berorientasi pelayanan dengan memberikan wawancara yang jelas dan membantu pemohon memahami prosesnya. Oh, berarti dalam wawancara tuh kita butuh komunikasi yang baik banget ya buat membantu pemohon tuh. Nah, selanjutnya dari narasumber kedua, boleh dijelasin? Di percetakan paspor, kami menerapkan akuntabel dan kompeten dengan memastikan hasil cetak paspor sesuai data dan bebas dari kesalahan. Baik, berarti kualitas dokumen ya, nggak boleh ada salah dari data diri pemohon.
jadi tanggung jawab utama tuh. Nah, selanjutnya dari narasumber kita yang ketiga, boleh nih Kak jelasin. Dari layanan izin tinggal, kami menerapkan harmonis dan adaptif dalam memberikan pelayanan, terutama dalam menghadapi berbagai latar belakang pemohon. Baik, berarti kan melayani WNA ya, berarti kita harus beradaptasi dengan para Oke, WNA. nah, kita lanjut nih. Dari narasumber keempat boleh disampaikan apa aja tuh? Kami dari Seksi Intan Hakim menerapkan nilai loyal dan akuntabel dengan menjalankan pengawasan sesuai aturan tanpa adanya penyimpangan. Baik, berarti integritas ya tetap menjadi hal utama nih dalam pelaksanaan tugasnya. Tuh teman-teman. Nah, setelah kita mendengarkan penerapan nilai berakhlak pada masing-masing bidang tadi, kita lanjutkan ke segmen tantangan, yaitu dalam pelaksanaan tugasnya nih. Apa aja sih tantangan yang dihadapi sama kakak-kakak semua nih? Nah, boleh nih disampaikan satu persatu. Dimulai dari narasumber kita yang pertama. Boleh Kak, yuk. Baik, kalau dari petugas wawancara itu tantangannya adalah menggali informasi dari pemohon dengan tetap menjaga kenyamanan dan profesionalitas. Iya, pasti diperlukan kemampuan komunikasi yang baik ya. Kita tuh nanya-nanya terus, tapi kalau misalnya nanyanya nggak bener, nanti pemohonnya jadinya marah. Jadi kita tetap harus komunikasinya yang baik. Nah, selanjutnya nih, tantangan yang kedua, narasumber kedua, boleh Kak dilanjutin? Di bagian pencetakan paspor itu, tantangannya kita dituntut untuk menjaga ketelitian dan kualitas dengan dihadapkan volume pekerjaan yang tinggi. Karena paspor itu dokumen yang penting ya, berarti kita tuh harus konsisten banget ya yang dibutuhin tuh. Nah, di bagian orang asing, apa sih Kak tantangannya? Boleh deh disampaikan nih. Kita pengen tahu. Ya, di bagian layanan orang asing, tantangannya adalah memberikan pemahaman kepada pemohon terkait aturan-aturan izin tinggal yang cukup kompleks, Kak. Oh, ya karena asing kali ya. Jadi peraturannya agak lumayan kompleks. Nah, berarti edukasi kepada masyarakat nih yang penting banget. Nah, dari bagian di lapangan tuh tantangannya apa? Coba. Tantangan di lapangan adalah kondisinya yang dinamis dan membutuhkan kesiapan serta integritas. Berarti kita kalau ke lapangan tuh harus siap dan harus punya keteguhan prinsip menjadi kuncinya. Oh, jadi gitu tuh tantangan dalam pekerjaan kakak-kakak semua ya. Nah, setelah kita tadi dengar nih tantangan dari yang dihadapi di pekerjaan kakak-kakak semua ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen keempat yaitu tipsnya nih. Nah, boleh dong beriin atau kasih nih tips singkat agar nilai berakhlak dapat diterapkan secara konsisten di kehidupan sehari-hari. Boleh dari narasumber kita yang pertama lagi, boleh Kak? Kalau dari petugas wawancara, yaitu selalu utamakan pelayanan yang ramah dan jelas. Singkat, padat. Pokoknya kita harus ramah dan jelas. Oke, yang kedua, dari narasumber kedua, boleh. Kalau dari saya, tipsnya itu bekerja dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Baik, berarti kita harus menjaga akuntabilitas kita ya. Nah, oke. Dari yang ketiga nih, boleh disampaikan juga. Dari saya, tipsnya terus belajar dan memahami regulasi. Baik, berarti kita harus tetap terus meningkatkan kompetensi kita ya Kak. Nah, selanjutnya nih yang terakhir dari narasumber kita yang keempat, boleh disampaikan. Tips dari saya untuk selalu menjaga integritas dalam setiap situasi. Dari awal sampai akhir pokoknya integritas nih yang paling utama ya Pak ya. Oke, selanjutnya. Nah, udah di penghujung acara nih kita. Nah, boleh ya aku simpulin dikit. Nah, dari diskusi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa nilai berakhlak telah diterapkan dalam berbagai tahapan pelayanan keimigrasian,
mulai dari wawancara paspor, percetakan dokumen paspor, pelayanan izin tinggal, sampai pengawasan di lapangan. Seluruh proses tersebut saling terintegrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan juga berintegritas. Terima kasih ya kepada para narasumber atas partisipasinya. Nah, Sobat Imigrasi, mari kita terus menerapkan nilai berakhlak dalam setiap tugas dan pelayanan kita. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Tetap berakhlak, tetap melayani. Dadah. Dadah. Dadah.